Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengenerate inersia parameter dari desain link yang telah kita miliki. Nah, sebelum menjelaskan detail prosesnya, saya akan menunjukkan beberapa contoh video simulasi. Nah, di sini terdapat model simulasi yang sudah dibuat, namun parameter inersia yang diberikan ke model simulasi tersebut tidak sesuai atau mungkin nilainya tidak akurat. Sehingga apa efeknya? Efeknya bisa dilihat di contoh di video kali ini. Nah, misal ini ada rigid body, kemudian nilai inersianya salah, maka ketika simulasinya dijalankan, rigid body ini akan melayang-layang seperti ini, ya. Padahal kalau kita simulasikan di real world-nya, ketika saya jatuhkan rigid body ini, otomatis dia akan konstan jatuh ke bawah. Tidak akan mungkin bendanya melayang-layang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh di mana nilai inersianya yang dimasukkan salah, atau mungkin nilainya terlalu kecil atau nilainya sangat jauh melenceng dari nilai yang sesungguhnya. Oke, yang kedua ada contoh di sini juga sama. Nah, ini kalau Anda lihat robotnya juga melayang-layang seperti ini. Kemudian linknya saling terpisah. Nah, ini kemungkinan besar inersia parameter yang diberikan ke robot ini tidak sesuai atau salah. Oke. Lalu bagaimana cara mengenerate inersia parameter? Oke, saya akan tunjukkan di SolidWorks. Kita buka file part yang kemarin sudah kita edit. Saya akan mulai dari base. Oke. Kemudian hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memilih bahan terlebih dahulu. Jadi di part ini Anda bisa menyesuaikan bahannya dengan cara memilih material, kemudian edit material. Nah, di sini banyak tipe material, silahkan sesuaikan dengan material apa yang Anda gunakan. Contoh, misalkan ini bracket, saya anggap bracketnya terbuat dari aluminium. Pilih di sini aluminium alloy, kemudian pilih tipenya. Misalkan saya menggunakan tipe yang 1060. Nah, tujuannya apa? Kita menyesuaikan material supaya kita bisa mengestimasi mass atau massa dari part yang telah kita desain ini. Oke, kalau Anda tidak pilih materialnya, maka masanya tidak akan bisa diestimasikan. Kita apply dulu. Kemudian save. Lalu setelah di set materialnya, kita masuk ke toolbar evaluate di sini, lalu ada bagian mass property. Anda bisa klik di situ. Kemudian pertama, coordinate value-nya relatif to pilih coordinate system kita. Lalu di sini ada option. Gunakan decimal place-nya 6 digit karena biasanya nilai inersianya terlalu kecil sehingga kalau cuma 2 digit saja tidak terlihat. Oke, lalu di sini ada override mass property. Anda pilih. Nah, di bagian override ini pastikan dia tidak teroverride, artinya centangnya di disable seperti ini. Nah, kemudian Anda bisa recalculate. Setelah di recalculate, maka di sini ada nilai mass ya sekitar 0,02 kg. Oke, ini satuannya harus
sesuai dengan satuan di ROS. Kalau tidak sesuai, Anda bisa rubah di bagian sini ya. Length, meter, mass, kilogram, per unit volume, meter, pangkat 3. Nah, di sini kita membutuhkan 3 buah parameter. Yang pertama adalah mass. Sudah kita dapatkan di sini dari link ini. Lalu ada center of mass. Oke, center of mass ini diukur dari sistem koordinat yang sudah kita buat. Jadi 0.0-nya di sini ya. Ini kalau divisualisasikan center of mass-nya sekarang ada di sini. Yang di sistem koordinat yang berwarna pink ini ya. Nah, ini yang kedua, center of mass. Terus yang ketiga adalah inersia tensor atau biasa disebut juga dengan inersia matrix. Nah, untuk inersia tensornya Anda bisa ambil dari baris yang kedua. Jadi di sini ada principal axis of inertia. Ini bukan yang kita inginkan. Kemudian ini ada moment of inertia. Oke. Kemudian di sini juga ada moment of inertia. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya terletak di keterangannya ini ya. Kalau ini dia diambil pada posisi center of mass dan align terhadap output koordinat sistemnya. Kalau ini hanya diambil dari output koordinat sistemnya. Nah, yang digunakan di gazebo adalah yang kedua ini. Nah, kalau Anda lihat di sini nilainya sangat kecil ya. Misalkan LXX atau kalau di robot biasanya disebut dengan IXX. Ini nilainya 0,00009. Oke. Nah, kalau misalkan nilai inersianya terlalu kecil, Anda bisa gunakan model box untuk menghitung inersianya. Oke. Sementara kita gunakan yang normal seperti ini saja, normal part seperti ini. Kita akan coba nanti di simulasinya. Nah, kalau ini semua sudah dapat, Anda bisa copy ya. Copy semuanya, kemudian simpan saja di notepad. Oke, kita simpan di lokasi yang sama. Misalkan ini base. Akan saya simpan ke file base inersia. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke part yang lain. Oke, ini saya save. Kita ke pen ya, pen link. Oke. Kita edit materialnya terlebih dahulu. Oke, karena ini kamera, saya akan memilih material plastik. Saya pilih ABS. Apply. Oke, lalu kita evaluate mass property-nya. Option, pastikan 6 digit. Satuan sudah sesuai. Lalu, oke, di sini hilangkan centang override-nya dan output sistem koordinat. Oke, nah sekarang kita dapat posisi center of mass-nya sekitar di tengah-tengah dari kamera ini ya. Oke, kemudian misal ini adalah sebuah standar part, karena ini kamera ya, kemungkinan Anda sudah punya misalkan kameranya, atau motor servo, Anda sudah punya motornya, dan Anda bisa timbang beratnya, maka Anda bisa masukkan massnya di override di sini. Oke, di override. Di sini pastikan yang Anda override hanya mass saja.
biarkan center of mass sama momen inersia dikalkulasi oleh SolidWorks secara otomatis. Nah, tujuannya apa kita mengoverride mass? Supaya link ini nilai massanya sesuai dengan nilai benda aktualnya. Nah, karena di sini saya tidak punya referensi beratnya berapa, oke, saya gunakan estimasi dari SolidWorks saja. Oke, di sini sudah ketemu, misalkan masanya 0,01 kilo, kemudian center of mass-nya, posisi X, Y, Z-nya, kemudian moment of inersianya. Oke, nah di sini terlalu kecil ya, karena masanya juga ringan, ya, karena kita gunakan bahan ABS, otomatis moment inersianya sangat kecil. Oke, kita copy saja dulu parameter ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah link tweet. Oke, kita pilih material. Ini karena ada dua motor servo ya, bahan utamanya, kemudian ada bracketnya ini, saya anggap bracketnya itu adalah aluminium, sehingga di sini saya pilih yang bahannya aluminium, ya, saya pilih 1006 alloy. Oke, kemudian kita cek parameter inersianya. Lalu recalculate. Nah, ini sudah dapat center of mass-nya, posisinya di ini, di sistem koordinatnya berwarna pink, kemudian arahnya juga sudah ketahuan. Oke, kita copy yang ini ke dalam sebuah file txt. Oke, nah sekarang semua link sudah kita dapatkan parameter inersianya. Yang terakhir, nanti kita akan mengukur jarak dari masing-masing frame dari tiap-tiap link yang ada di robot kita. Oke, saya akan lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih.